Oke, halo kawan-kawan semua. Sebenarnya hari ini aku mau cerita. Karena beberapa bulan yang lalu tuh aku ada ditelepon orang. Orang mau konsultasi dengan aku. Perkara dia itu punya rumah di Makassar. Jadi rumah itu memang rumah yang dia ambil dari developer. Jadi statusnya itu adalah KPR. Keadaan KPR-nya itu belum lunas. Jadi dia masih terus mencicil ke bank. Nah, jarak dia dengan rumahnya yang di Makassar dengan dia itu jaraknya jauh, dan rumah ini memang tidak ditempatinya. Karena dia bekerja di kota yang lain. Nah, ketika dia mau menjenguk rumah ini karena sudah beberapa bulan tidak dilihat, dia terkejut karena rumah itu telah dihuni oleh orang lain. Karena keterkejutan dia datang ke rumah itu, dia tanya sama yang menghuni rumah itu, kok bisa ada orang lain di rumahnya. Nah, orang yang menempati itu menyampaikan bahwasanya aku menempati ini karena telah menyicil ke developer. Wah, terkejut dong dia dengan situasi itu. Enggak, ini rumah aku dan aku sekarang menyicil di bank. Status rumah ini adalah KPR. Oh enggak, kata yang berada di rumah. Rumah ini aku tempati atas persetujuan dengan developer dan aku sekarang menyicil ke developer. Tahu situasi seperti itu, dia langsung mendatangi developer dan dikatakan sama developer adalah, "Ibu, kamu tidak lagi mencicil rumah ini. Rumah ini bukan menjadi milikmu lagi." Wah, terkejut dia. Berapa bulan dia itu kebingungan. Langkah apa sebenarnya harus dia lakukan? Sudah coba konsultasi ke sana kemari, tapi memang belum menemukan solusi. Dan pada saat dia nelpon aku, dia berada di posisi yang bingung, di posisi yang panik. Ini rumah seperti apa, sedangkan dia tidak bisa selalu standby di Makassar karena dia bekerja di kota yang lain. Sebenarnya kawan-kawan semua, kejadian yang kayak gini itu banyak terjadi. Ketika ada seseorang yang memiliki sebuah aset, entah itu rumah, tanah, atau apapun, yang dia itu tidak selalu standby setiap hari harus di sana menempati, atau dia sering bolak-balik ke sana, itu rawan untuk diambil oleh orang lain, ditempati oleh orang lain, itu rawan. Nah, kalau sudah ditempati seperti ini kan bingung mau ngapain. Karena itu sebenarnya untuk penjagaan sebuah aset, entah itu rumah atau tanah, kita harus memperhatikan dua hal. Yang pertama itu adalah administrasi dari aset itu. Kalau rumah berarti administrasinya itu adalah surat menyurat, sertifikatnya, sporadiknya, atau SKKT-nya dari rumah itu. Nah, penting juga kita memperhatikan kekuatan dari alas hak kepemilikan rumah atau tanah. Kalau dia masih sporadik, kalau dia masih SKKT, maka cepat-cepat harus kita buatkan sertifikatnya. Karena mau seperti apapun, ketika kita berhadapan di pengadilan, sertifikat itu tentu lebih kuat daripada sporadik dan SKKT. Maka menyegerakan membuat sertifikat itu adalah suatu hal yang penting, penjagaan kita terhadap administrasi dari aset yang kita miliki. Yang kedua adalah alasan sebab kepemilikan dari aset itu. Dan itu harus kita simpan. Contoh, kalau misalkan kita membeli di orang lain, maka kwitansi itu disimpan. Kalau kita mendapatkan hibah dari orang lain, surat hibah itu disimpan. Kalau kita mendapatkan itu dari hak waris, maka pembagian waris itu kita simpan. Supaya jelas, supaya kita memiliki bukti kepemilikannya. Alasan kepemilikannya itu kita punya. Oh, kita dapat dari jual beli.
oh kita dapat dari hibah, oh kita dapat dari waris, dan itu semua terdokumentasi dan semua itu kita simpan. Nah, adapun kalau misalkan itu kita sewakan atau kita anggunkan, maka seluruh administrasi itu disimpan, tidak boleh tercecer. Nah, inilah hal yang penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, administrasi dari aset-aset yang kita miliki, dan tidak boleh lalai dan harus diperhatikan kekuatan. Yang kedua adalah penguasaan fisik dari aset itu. Kalau konteksnya rumah, maka rumah itu ditempati. Wah, itu penguasaan fisik yang kuat. Rumah itu kita tempati, kita tinggal di sana. Tapi memang kalau kita melihat kenyataan di lapangan, tidak semua orang yang memiliki rumah itu menempati rumahnya. Karena tadi boleh jadi karena alasan pekerjaan, karena memang itu mau dijadikan aset jangka panjang, atau itu memang mau kita wariskan kepada anak-anak kita, ya itu sah. Tapi penguasaan fisik harus tetap berjalan. Seperti apa penguasaan fisiknya? Bisa dengan selalu memperhatikan kondisi rumah. Kita datang secara berkala, 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali kita cek rumah itu. Perawatannya dirawat. Kalau mulai tumbuh rumput, ditebas atau disemprot. Jadi rumah itu terlihat ada yang memiliki, bukan rumah yang terbengkalai, yang ada yang tidak terbentuk lagi rumahnya. Catnya sudah kubas kah? Atau rumputnya terlalu tinggi kah? Atau memang tidak ada tanaman-tanaman yang produktif di sana. Atau cara yang paling mudah lagi adalah menyewakan rumah itu kepada orang lain. Nah, ketika kita menyewakan rumah itu kepada orang lain, maka otomatis rumah itu dirawat. Dan ketika ada orang yang ingin memiliki rumah itu, orang yang menyewa kepada kita itu akan konfirmasi, Pak, Ibu, ini ada orang datang, dia mengaku dia punya rumah ini, padahal kan aku ngontrak dengan Ibu. Ini gimana ceritanya? Ada konfirmasi. Nah, disinilah bentuk dari penguasaan fisik. Ketika dua hal ini, administrasi dan penguasaan fisik, tidak kita lakukan, maka rawan akan terjadi permasalahan-permasalahan hukum. Seperti tadi, administrasinya oke, lengkap, sertifikatnya di bank, dia mengangsur, tapi dia tidak menguasai secara fisik. Akhirnya apa? Dikuasai orang secara fisik. Atau sebaliknya, rumah ini dimiliki, tapi status dari kepemilikan rumah itu tidak tercatat, tidak diregister di desa atau kelurahan dalam bentuk sporadik, tidak terregister di kecamatan dalam bentuk SKKT, dan atau tidak disertifikati. Akhirnya ketika ada orang yang mengaku tanah itu dan dia memiliki surat, kita mau apa? Dengan kondisi-kondisi seperti itu. Nah, dua hal ini menjadi penting bagi kita. Selain kita menguatkan sisi administrasi dan selalu kita jaga, yang kedua itu adalah penguasaan secara fisik. Mudah-mudahan dengan dua cara ini, aset apapun yang kawan-kawan miliki pada hari ini, yang teman-teman miliki pada hari ini, itu terjaga. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Terima kasih.